Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku kabarnya hari ini? Mudah-mudahan senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, hari ini Pak Guru akan membahas soal asesmen matematika seperti yang ditanyakan oleh salah satu teman kalian yang sudah kita bahas di grup itu. Nah, hari ini Pak Guru akan membahas itu. Yang ditanyakan adalah nomor 3 dan 4, di mana nomor 3 dan 4 itu adalah volume gabungan bangun ruang. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, pembahasan hari ini, mari seperti biasa kita berdoa anak-anakku sekalian dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari, apa yang akan kita bahas ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Yang akan kita bahas adalah soal nomor 3 kemarin, di mana nomor 3 itu adalah volume gabungan bangun datar. Seperti yang tampak pada layar, gabungan bangun datar ini, di situ ada dua bangun datar. Kalau Pak Guru bisa simpulkan dan anak-anak bisa pahami bahwa di situ yang tampak pada layar dan ini adalah salah satu nomor pada asesmen matematika yang lalu Pak Guru berikan, di mana di gambar ini sudah kelihatan di situ bahwa itu adalah gabungan dua bangun datar. Kalau kita perinci, maka di situ bangun datar itu terdiri dari bangun kerucut dan bangun tabung. Jadi untuk menghitung volume gabungan itu, maka di situ harus kita pecah satu persatu bangun yang membentuk bangun gabungan tersebut. Ketika kita pecah bangun gabungan tersebut, maka di situ terdiri dari bangun apa saja. Kita simpulkan sendiri, kita bisa memahami. Yang pertama di situ adalah yang paling atas itu adalah bangun kerucut. Kemudian yang kedua itu adalah bangun tabung. Sehingga di situ untuk menghitung volume gabungannya, maka di situ kita cari volume bangun tersebut satu persatu. Kemudian setelah diketahui volumenya, baru kita bisa jumlahkan kedua volume tersebut sehingga di situ itu adalah hasil akhir volume gabungan bangun datar yang dicari. Kalau di sini yang pertama itu adalah bangun kerucut, maka di situ kita perlu menghitung volume bangun kerucut. Volume bangun kerucut seperti materi yang pernah Pak Guru berikan, volume bangun kerucut itu formulanya adalah sepertiga kali luas alas kalikan tinggi. Benar anak-anakku bahwa volume kerucut itu adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Kemudian di situ karena alasnya berbentuk lingkaran, maka luas alas implementasinya, luas alas itu adalah kita pakai luas lingkaran. Luas lingkaran yang dimaksud itu adalah pi kali r kuadrat. R itu adalah jari-jari, pi itu nilainya ada 2, 22/7 dan atau 3,14. Tergantung dari jari-jari dan diameter yang diketahui. Bila mana diameter dan jari-jari diketahui itu adalah kelipatan dari 7, maka di situ kita pakai pi yang 22/7. Dan begitu sebaliknya, jika itu bukan kelipatan dari 7, maka di situ kita pakai pi yang nilainya 3,14. Oke, Pak Guru saya lanjutkan di sini. Karena di situ pada gambar diketahui bahwa di situ diameter ini adalah 14, diameternya 14, maka di situ jari-jari adalah 7. Karena nilai jari-jari itu setengah dari diameter. Kalau jari-jarinya 7, 7 itu kita simpulkan. 7 itu kelipatan 7 bukan? Oh, kelipatan 7. Maka di situ pi-nya kita pakai 22/7. Sehingga di situ ketika kita substitusi, sepertiganya tetap, pi-nya kita ganti 22/7, R-nya kita ganti 7, R kuadrat itu berarti R kali R, berarti kalau R-nya 7 berarti 7 kali 7,
Kemudian tinggi kerucut yang dimaksud di sini, karena yang kita hitung yang pertama adalah volume kerucut, maka di situ kalau di gambar diketahui tinggi keseluruhan 18, sedangkan tinggi dari tabung itu adalah 12, maka di situ untuk menghitung tinggi kerucut ini diapakan? Ya, tinggi keseluruhan itu dikurangi tinggi yang diketahui yaitu tinggi tabung. Sehingga didapatlah angka 6 di sini. Kemudian berikutnya, sepertiga kalikan 22/7 kalikan 6. Kemudian, yang bisa dicoret, kita coret. Dicoret itu artinya kita bagi, 7 bagi 7 itu bisa. Kemudian apalagi yang bisa dicoret? Oh, di situ 6 dibagi 3. Hasilnya berapa? 2 di sini. Kemudian yang tersisa adalah sisanya setelah dicoret 1, kemudian 22, kemudian 7, kemudian 2. Oke. Kita tulis di situ sisanya. Setelah diketahui sisanya, baru kita operasikan yaitu operasi perkaliannya. Kemudian didapatlah angka 308 cm kubik. Ini bukan kuadrat ya, kubik. Karena di situ satuan volume itu pasti kita pakai kubik. Kemudian volume yang kedua, volume kerucut sudah selesai. Volume yang kedua yaitu bangun tabung. Volume tabung anak-anak bisa dipahami, anak-anak tentunya sudah bisa memahami dan hafal volume tabung. Volume tabung itu adalah luas alas kali tinggi. Oke. Kemudian alasnya tabung itu berbentuk lingkaran, maka secara otomatis luas alasnya kita pakai luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya bagaimana, Pak? Seperti kerucut tadi, Pi kali R kuadrat kalikan tinggi. Kemudian kita lihat di situ diameternya 14. Kalau diameternya 14 berarti jari-jarinya 7. Kalau 7 jari-jarinya, maka di situ 7 itu kelipatan 7, sehingga 7 itu bisa dibagi 7. Maka kita pakai pi yang 22/7. Oke. 22/7 kalikan 7 kali 7. Dari mana 7 kali 7 itu, Pak? R kuadrat di sini, R kuadrat. R kuadrat itu artinya R kali R. Kalau R-nya 7, jari-jarinya 7, maka di situ 7 kali 7, kemudian kalikan tinggi. Tingginya adalah 12 untuk tabungnya. Oke, yang bisa dicoret kita coret. Oke. Nah, kita coret 7-nya, kemudian yang tersisa 22, kemudian 7, kemudian 12. Kita kalikan semuanya di situ. Sehingga di situ didapatkanlah angka 1848 cm kubik. Bisa dipahami anak-anakku sekalian? Maka kesimpulannya dari itu, volume gabungan dari keduanya itu adalah volume kerucut ditambah volume tabung. 308 ditambahkan 1848. Maka didapatkanlah angka volume gabungan tersebut yaitu 2116. 2156. Oke, itu adalah volume gabungannya. Selesai. Kemudian pembahasan berikutnya, nomor berikutnya kalau tidak keliru itu adalah nomor 3 ya. Tadi itu nomor 4 ya. Nomor 3 soalnya, sebuah prisma memiliki alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 15 cm, tinggi prisma adalah 18 cm, maka volume prisma tersebut adalah, kita pahami soalnya. Soal bentuk cerita itu kuncinya adalah soal itu dibaca berulang-ulang sampai kalian benar-benar paham maksud dari soal itu. Karena soal cerita itu biasanya level 3. Level 3 itu level sulit, atau di situ level mengaplikasikan sebuah materi ke dalam kehidupan sehari-hari, itu namanya level 3. Jadi agak sulit memang.
Sebuah prisma memiliki alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 15 cm. Kata kuncinya adalah prisma tersebut memiliki alas berbentuk persegi. Oke, bisa dipahami ya. Kita feedback ke belakang bahwa di situ sebuah prisma itu memiliki ciri-ciri yang tidak dimiliki oleh bangun yang lain. Apa ciri-cirinya itu? Yang pertama itu adalah prisma itu memiliki alas dan tutup yang sama. Kalau di sini sudah ada pernyataan bahwa alas berbentuk persegi, maka tentunya tutupnya pasti berbentuk persegi. Kalau alas itu berbentuk persegi, tutup berbentuk persegi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa prisma itu sama dengan bangun apa? Ya, seperti yang Pak Guru tulis ini, ciri-cirinya. Ciri-ciri prisma memiliki alas dan tutup yang sama atau kongruen. Oke, bisa kita simpulkan bahwa kalau di situ ciri-ciri dari bangun prisma itu seperti itu, dan ada pernyataan bahwa di situ alasnya berbentuk persegi, maka prisma itu bisa dikategorikan ke dalam bangun balok. Kenapa kok balok, Pak? Apakah balok itu masuk prisma? Iya, prisma. Prisma bagaimana? Prisma segi 4. Itu adalah balok. Pokoknya prisma itu ciri-cirinya adalah alas dan tutup yang sama. Alasnya persegi dari pernyataan nomor 3 itu. Maka tutupnya pasti persegi. Oke, bisa dipahami nih ya. Sehingga di situ implementasi dari soal uraian ini itu adalah bangun balok. Yang dimaksud itu adalah bangun balok. Di mana tingginya 18, sisinya adalah 15. Berarti kesimpulannya bagaimana Pak untuk mencari volume prisma itu? Berarti di situ kita cari volume menggunakan formula volume prisma itu bisa, menggunakan formula volume balok itu juga bisa. Bisa dipahami ya anak-anakku sekalian? Mari kita perhatikan volume prisma. Pak Guru pakai volume prisma. Karena semua bangun ruang itu volumenya sama, yaitu luas alas kali tinggi. Kecuali kerucut dan limas. Pakai sepertiga saja. Luas alas kali tinggi. Nah, di situ ada pernyataan luas alas, maka di situ alasnya bentuk persegi. Luas persegi, luas alas berarti kita pakai luas persegi. Luas persegi bagaimana, Pak? Sisi kali sisi, kemudian kalikan tinggi. Luas perseginya sisi kali sisi, tingginya ini adalah miliknya tinggi prisma. Bisa dipahami ya? Nah, substitusi bahwa di situ sisinya 15 kali 15, kemudian tingginya adalah 18. Hasilnya adalah 4050 cm kubik. Bagaimana anak-anakku sekalian? Bisa dipahami ini ya penjelasan Pak Guru ini. Mungkin hanya itu yang Pak Guru bisa jelaskan hari ini. Saya tunggu pertanyaan berikutnya. Bila mana pertanyaan itu terkait dengan soal-soal yang kemarin yang Pak Guru berikan itu belum bisa dipahami, silakan bisa kita diskusikan di grup WA yang sudah ada. Pak Guru sangat senang kalian bisa bertanya. Artinya bagaimana? Kalau siswa itu bertanya, maka siswa itu artinya berpikir. Senang sekali. Pak Guru tunggu untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru berikan ini bisa membuat kalian paham dan mengerti, sehingga di situ nanti ketika mengerjakan asesmen semester tidak lagi ada masalah seperti ini dan semuanya bisa dikerjakan dengan lancar. Mungkin hanya itu yang bisa Pak Guru jelaskan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.